Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semuanya. Halo sahabat kakak semuanya. Nah, sebelum nih kita mulai ke acaranya, sebelum kita kenal-kenalan nih sama sahabat kakak, aku ada pantun. Nanti kalau aku pantun, tolong jangan lupa bilang cakep ya teman-teman, biar seru. Oke, pantunnya nih. Jalan-jalan ke Jepang pakai tas mini. Sampai di Oke. Cakep. Sampai di Jepang kaki sakit jadi sambat. Halo semua peserta yang ada di sini. Kita pasti jadi perempuan-perempuan yang hebat. Harus jadi perempuan yang hebat ya. Oke, selamat pagi menjelang siang, sahabat kakak. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Oh ya, gimana nih puasanya yang sedang berpuasa? Semoga lancar ya, semoga kuat mengikuti kegiatan pada hari ini. Oke, aku pengen nih kenalan sama sahabat-sahabat kakak semua yang ada di sini. Kalau boleh tahu dari mana aja sih? Boleh dong di kolom komentar di chat kayak aku dari Jawa Kak, aku dari Surabaya gitu. Pengen tahu banget nih teman-teman dari mana aja. Nanti kita biar saling-saling kenal gitu. Wah, ada dari mana nih? Ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Maluku, halo, ada yang dari Papua Barat, ada dari NTT. Wah, jauh-jauh banget semua ada di sini. Wah, ada dari mana lagi nih Sulawesi Tengah. Wow, salam kenal teman-teman semuanya. Wah, aku excited banget pada hari ini nih karena teman-teman juga excited. Oke. Nah, teman-teman, di sini aku mau mengucapkan selamat datang di kegiatan International Women's Day bersama beasiswa Yayasan Kokalbe dengan tema Inspiring Women and Accelerate Action. Nah, tadi kan kita udah ngobrol sebentar tapi belum kenal sama aku ya. Nah, makanya kita kenalan dulu nih. Jadi,
Halo semuanya, nama aku Miftahul Nur Ilmi. Aku penerima beasiswa Digitu Profesi 2024 dari Kalimantan Timur. Wah, mana tadi yang dari Kalimantan Timur? Apa ada juga kita dekat ya? Oke, di sini aku yang akan memandu kegiatan acara pada hari ini, sahabat kakak. Jadi aku di sini selaku MC di kegiatan International Women's Day pada hari ini. Oke, sebelum memulai acara nih, izinkan aku untuk menyampaikan beberapa teknis acara ya teman-teman semuanya. Jadi agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Nah, yang pertama, menyalakan kamera dan menggunakan background zoom yang telah tersedia. Siapa nih yang belum on cam? On cam, ayo on cam dulu. Kakak pengen lihat nih, sahabat kakak gimana wajah cerianya. Lalu jangan lupa mematikan mikrofon sampai waktunya untuk dipersilakan berbicara. Lalu dan jangan lupa nih, rename nama teman masing-masing ya. Jadi namanya siapa, asal daerahnya dari mana, tolong di rename ya teman-teman semua biar kita bisa tahu nama teman-teman dan asalnya dari mana. Oh iya nih, untuk virtual backgroundnya juga sudah dikirimkan ya teman-teman di grup WhatsApp-nya. Jadi jangan lupa diubah biar kita semua serasi nih warna pink-pink cewek-cewek banget gitu ya. Oke nih, menanggapi tentang International Women's Day 2025. Pasti udah nggak sabar banget, excited banget pengen tahu apa sih Kak kegiatan kita hari ini gitu. Nah, menanggapi isu tersebut, menurut World Economic Forum, di mana dunia baru akan mencapai kesetaraan gender pada 2158 tahun lagi loh teman-teman. Lama banget, 5 generasi lagi coba. Dan kita bisa setara dengan laki-laki. Nah, maka dari itu, untuk tahun ini, International Women's Day 2025 mengusung tema Accelerate Action atau aksi yang nyata gitu untuk mendorong langkah-langkah nyata dan mempercepat perubahan agar kita bisa mencapai kesetaraan gender itu tadi. Nah, sebagai dari upaya ini, makanya Yayasan Kokalbe menghadirkan acara yang berfokus pada dua aksi nih teman-teman. Karena hari ini kita ada dua sesi. Nah, sesi yang pertama atau aksi yang pertama yaitu kesehatan mental perempuan agar tetap tangguh dan serta mengembangkan strateginya untuk mencapai hidup agar lebih mudah untuk mencapai tujuan impiannya seperti itu. Nah, jadi yang keduanya nanti itu kita diminta untuk menyiapkan strategi-strategi yang baik gimana supaya kita bisa mencapai dan mengambil langkah yang nyata untuk menuju impian. Jadi, dua nyata ini teman-teman akan kita bahas pada kegiatan International Women's Day hari ini. Nah, langkah-langkah inilah yang bisa kita gunakan, yang bisa mempercepat perubahan yang dibutuhkan. Jadi, mari kita jadikan kegiatan International Women's Day 2025 ini sebagai momentum untuk bergerak bersama, mempercepat perubahan, dan menciptakan dampak yang lebih besar lagi. Nah, hari ini seperti yang aku sebutkan tadi, kita ada dua sesi ya teman-teman. Nah, ini bisa dilihat rundown-nya. Jadi, hari ini akan ada dua sesi atau dua agenda. Nah, yang pertama bertemakan Prioritizing Mental Wellness in Daily Life, di mana nanti akan ada tanya jawab, ada foto bersama dan penutupan sesi, lalu juga ada nanti akan break dulu selama 15 menit dan langsung lanjut ke sesi 2 seperti itu. Nah, sesi 2 nanti akan dimulai pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, teman-teman. Di mana sesi 2 ini bertemakan Creative Workshop Life Mapping. How to start taking action. Di mana nanti akan ada sharing karya dan tanya jawab. Lalu ada informasi beasiswa Digitu 2025 gelombang yang kedua. Wah, siapa yang nggak sabar pengen tahu beasiswanya. Lalu juga nanti akan ada foto bersama dan penutupan sesi seperti itu. Jadi harap teman-teman yang pengen ikut ke sesi 2 boleh banget nanti ikut dan akan bertemu dengan kita lagi. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu kalau kata aku sih hari ini harus banget diabadikan ya teman-teman. International Women's Day hanya setahun sekali, jadi harus banget diabadikan. Jadi abadikanlah keseruan kita pada hari ini teman-teman di sosial media teman-teman dan jangan lupa tag atau mention Yayasan Kaukalbe dengan hashtag YKKIWD 2025 dan Accelerate Action. Ditunggu keikutsertaannya ya teman-teman. Kita meriahkan acara pada hari ini. Nanti aku juga bakal ikutan kok. Oke, nah di sini dari tadi aku ngomong terus gitu. Apakah kamu Miftah sendirian? Oh, tentu tidak. Di sini aku juga bareng dengan teman aku, ada namanya Kak Anggi.
Halo Kak Anggi, halo sapa-sapa dulu. Halo Kak Miftah, halo sahabat kakak semuanya. Oke, Kak Anggi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Alhamdulillah, semoga sahabat kakak juga yang ikut kegiatan hari ini sehat semuanya ya. Oke nih teman-teman, Kak Anggi ini adalah moderator yang nantinya akan memandu pada saat narasumber menyampaikan materinya. Jadi kita juga pengen dong kenalan dengan Kak Anggi. Kak Anggi itu dari mana sih asalnya gitu. Jadi mungkin dipersilahkan untuk Kak Anggi kenalan langsung deh dengan sahabat kakak. Silahkan Kak Anggi. Terima kasih Kak Miftah, izin memperkenalkan diri ya. Sebelumnya nama aku Anggi Fitriani, penerima beasiswa Jitu Profesi 2024 dari Kalimantan Tengah. Hari ini aku yang akan memandu dan membersamai sahabat kakak dan narasumber selama kegiatan IWD pada hari ini. Nah, tanpa berlama-lama, sebelum masuk ke sesi sharing, kita kenalan dulu yuk sama narasumber kita pada hari ini. Jadi eh, untuk narasumber kita hari ini adalah Kak Rika Maulida. Beliau merupakan profesi psikologi di Universitas Islam Antasari dan beliau juga merupakan awardee Jitu Profesi Yayasan Kolkalbe 2024 dan pengalaman beliau yang luar biasa juga ada Head of Counseling Administration Relasi Counseling, konselor sekolah, hingga peer konselor di akademi. Luar biasa sekali ya. Nah, jadi karena Karika udah hadir dan siap, kita mulai langsung aja sesi sharingnya kepada Karika. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih banyak Kak Anggi atas perkenalannya. Sebelumnya Kak Anggi, suaraku terdengar jelas atau belum Kak? Mungkin boleh didekatkan ke ininya Kak, ke mic-nya. Ah, ya. Udah Ah, ya, masuk ah, Kak? ya. Udah jelas ya Kak Sudah, ya? sudah Oke, jelas. baik. Oke, terima kasih Kak Anggi. Oke, halo teman-teman semua. Selamat pagi menjelang siang. Bagaimana nih kabarnya teman-teman pada pagi hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik ya teman-teman. Oke, mungkin langsung aja karena tadi udah dipersilahkan oleh Kak Anggi. Kita akan mulai di sesi yang pertama ini ya teman-teman. Nah, sebelumnya aku mau disclaimer dulu nih sebelumnya bahwa di sini kita akan sama-sama belajar ya teman-teman, dan di sini kita akan sama-sama sharing gitu. Jadi di sini aku nggak merasa yang paling benar, dan mungkin kalau misalkan nanti ada hal-hal yang mungkin aku sampaikan keliru, teman-teman boleh banget untuk menyampaikan gitu, karena kita di sini sama-sama berproses untuk belajar gitu. Oke, sebelumnya mungkin teman-teman udah pada tahu ya tema yang akan kita bahas pada sesi pertama hari ini, yaitu terkait dengan prioritizing mental wellness in daily life atau memprioritaskan kesehatan mental dalam kehidupan sehari-hari. Oke, boleh di next. Oke, ini judulnya teman-teman. Oke, boleh di next lagi, Kak. Nah, yang pertama nih, karena kita akan bahas kesehatan mental, maka kita perlu tahu dulu ya teman-teman, apa sih sebenarnya mental yang sehat itu gitu. Nah, mungkin sebagian dari kita udah nggak asing gitu ya dengan istilah kesehatan mental. Terlebih dalam beberapa tahun terakhir ini tuh udah banyak sekali digaungkan terkait dengan topik-topik kesehatan mental. Kemudian banyak juga nih platform-platform kesehatan mental yang mulai memberikan edukasi melalui berbagai media seperti YouTube, kemudian juga Instagram. Sekarang juga ada TikTok gitu ya teman-teman, yang dari situ eh, pelan-pelan gitu mulai menyadarkan kita mengenai kesehatan mental itu. Dan di sini juga banyak sekali ahli-ahli gitu yang mendefinisikan terkait kesehatan mental. Boleh di next Kak. Di sini aku ambil beberapa gitu ya teman-teman. Yang pertama dari Profesor Michelle Brown yang mengartikan kesehatan mental sebagai kondisi seseorang yang melibatkan keseimbangan antara pikiran, perasaan, dan perilaku individu. Kemudian yang kedua adalah dari Dr. Lisa Davis. Dr. Lisa Davis ini merupakan seorang terapis keluarga ya teman-teman, yang mana beliau mendefinisikan kesehatan mental itu sebagai keadaan di mana individu memiliki pemahaman yang sehat tentang diri sendiri
kemudian mampu mengelola emosi secara seimbang, dan kelancaran dalam komunikasi interpersonal. Dan yang ketiga, ada pengertian dari APA atau American Psychiatric Association, di mana kesehatan mental adalah suatu keadaan kesejahteraan di mana seseorang mampu mengatasi tekanan kehidupan sehari-hari dan mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat. Nah, lalu pengertian yang sama juga diberikan nih oleh WHO gitu, teman-teman. Di mana WHO mendefinisikan kesehatan mental sebagai sebuah keadaan di mana individu menyadari kemampuan akan dirinya sendiri, kemudian mampu mengatasi tekanan hidup dalam batas normal dan bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi dalam komunitasnya. Nah, dari beberapa pengertian tadi dapat kita simpulkan ya teman-teman bahwa kesehatan mental itu sebenarnya berkaitan dengan beberapa hal gitu. Yang pertama adalah tentang bagaimana seseorang memikirkan, merasakan dan menjalani kesehariannya dalam kehidupan. Lalu yang kedua, bagaimana seseorang memandang dirinya sendiri dan juga orang lain. Dan yang ketiga, bagaimana seseorang mengevaluasi berbagai alternatif solusi dan bagaimana ia mengambil keputusan terhadap suatu keadaan yang sedang ia hadapi. Nah, lalu sebenarnya kesehatan mental ini itu merujuk pada seluruh aspek kesehatan gitu, teman-teman. Aspek perkembangan individu gitu maksudnya, baik secara fisik maupun secara psikis. Dan kesehatan mental ini juga uh, berpengaruh gitu teman-teman terhadap upaya yang dilakukan seseorang ketika menghadapi stres, kemudian ketidakmampuan dalam menyesuaikan diri, bagaimana ia berhubungan dengan orang lain, serta dalam pengambilan suatu keputusan. Dan kesehatan mental setiap individu ini tentu berbeda ya teman-teman, dan akan mengalami dinamisasi dalam perkembangannya, di mana artinya dia tidak akan stagnan dalam suatu kondisi saja gitu, melainkan dia akan mengalami perubahan yang mana dipengaruhi oleh berbagai faktor. Nah, karena pada hakikatnya manusia akan dihadapkan pada berbagai kondisi, di mana ia akan menyelesaikan suatu problem masalah yang ia hadapi gitu, dengan berbagai alternatif pemecahan yang mungkin ada, sehingga ada kalanya tidak sedikit orang yang pada waktu-waktu tertentu akan mengalami masalah-masalah dalam kehidupannya gitu, dan ini tuh erat kaitannya dengan berbagai hal gitu teman-teman. Lalu jika kita turunkan ya teman-teman dari pengertian kesehatan mental itu tadi, maka kesehatan mental itu terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek emosi, keseimbangan emosi gitu, di mana kemampuan untuk mengelola emosi dan merespon situasi dengan cara yang sehat. Lalu yang kedua adalah aspek pikiran, di mana kemampuan untuk berpikir jernih, berpikir logis, dan juga rasional. Lalu yang ketiga, keseimbangan perilaku, di mana kemampuan untuk berperilaku yang sehat, serta menghindari kebiasaan buruk dan memelihara kebiasaan baik. Lalu yang keempat adalah keseimbangan hubungan, di mana kemampuan untuk memelihara hubungan yang sehat dengan orang lain, membangun relasi dengan orang lain gitu. Dan yang kelima adalah keseimbangan spiritual, yaitu kemampuan untuk memelihara hubungan yang sehat dengan diri dan juga Tuhan, gitu teman-teman. Oke, boleh di next lagi Kak. Nah, ini merupakan screening awal yang bisa kita lakukan ya teman-teman, di mana poin-poin yang diambil di sini diambil dari pengertian dan aspek-aspek dari kesehatan mental yang tadi disebutkan sebelumnya. Nah, coba kita cek yuk teman-teman sekarang, apakah aku udah termasuk nih kriteria yang sehat mental gitu teman-teman. Apakah aku udah masuk kriteria individu yang sehat mental atau belum gitu. Teman-teman di sini boleh kasih jawaban ya atau tidak gitu dari setiap poin yang nantinya aku bacakan. Nah, di sini ada 6 poin. Yang pertama adalah dapat menghargai kenyataan. Kira-kira udah atau belum ya teman-teman? Kalau dari yang teman-teman rasakan gitu dari diri kita. Oke, udah jawab, udah banyak yang jawab nih. Iya, yes, oke. Oke, berarti udah, oke, iya berarti ya teman-teman. Oke, oke, terima kasih teman-teman. Kita next ya ke poin yang kedua. Nah, poin yang kedua adalah menerima kekurangan dan kelebihan. Kira-kira gimana nih diri
kita udah menerima belum dengan kekurangan dan kelebihan kita? Oke, ada yang jawab belum, belum sepenuhnya Kak. Oke, 50-50. Oke, it's okay, nggak apa-apa teman-teman. Oke, oke udah ada yang jawab udah juga. Oke, kadang-kadang katanya gitu. Oke, nggak apa-apa, it's okay. Kita lanjut ke poin yang ketiga adalah menikmati kehidupan yang dijalani. Teman-teman udah menikmati belum kehidupan yang saat ini teman-teman jalani? Oke, yes katanya. Wah, alhamdulillah kurang. Yeay. Oke. Oke, berarti udah ada nih yang menikmati gitu, udah nyaman dengan kehidupannya dan masih ada juga yang sedang berusaha gitu ya untuk mencoba menikmati mungkin dengan banyaknya struggle dan lain sebagainya. Oke. Oke, kita lanjut ke poin yang keempat ya, teman-teman. Menjalin hubungan positif dengan orang lain. Kira-kira udah belum nih? Diri kita udah bisa belum ya menjalin hubungan yang positif dengan orang lain? Oke, udah katanya. Yes, udah bisa Kak. Oke, ada yang sedang mencoba juga. It's okay, nggak apa-apa kok teman-teman. Oke, oke, ada yang bilang sedikit katanya. Oke, mungkin kadang-kadang gitu ya. Kadang kita bisa menjalin, tapi kadang ada juga keperasaan susah gitu ya teman-teman. Oke. Next ke poin yang kelima, dapat produktif atau mengembangkan diri. Nah, kira-kira gimana nih? Udah mulai mampu mengembangkan dirinya kak? Udah tahu kak kan potensi dirinya gitu teman-teman? Oke, ada bilang sedang diusahakan sometimes katanya. Oke, mungkin ini agak itu ya teman-teman, agak lebih sulit gitu karena kita harus aware dulu dengan diri kita, mengetahui dulu, mencari tahu lebih dalam dulu gitu dengan apa sih yang mau kita penuhi, apa sih yang mau kita capai gitu teman-teman. Oke, ada juga yang iya Kak, tapi suka tiba-tiba malas juga gitu. Oke, it's okay. Gak apa-apa kok teman-teman, itu hal yang wajar sekali gitu, dimana di sini kita sama-sama saling mengenal dulu dengan diri kita. Oke, kita masuk ke poin yang terakhir nih, memiliki rasa tanggung jawab. Nah, rasa tanggung jawab di sini itu meliputi berbagai hal ya, bisa dengan misalkan ketika diamanahkan pekerjaan, atau misalkan ketika tanggung jawab dengan tugas kuliah, atau misalkan peran kita di rumah gitu teman-teman. Jadi banyak gitu tanggung jawab yang dimaksud di sini. Kira-kira gimana nih? Oke, kadang-kadang katanya. Oke, yang lain gimana nih? Yes, belum sepenuhnya bertanggung jawab. Oke, oke, nggak apa-apa teman-teman. Oke, udah sih, tapi belum sepenuhnya Kak, gitu. Belum sepenuhnya. Oke, baik. Oke, terima kasih teman-teman semua buat buat jawaban yang teman-teman berikan di kolom komentar. Nggak apa-apa. Jawabannya cukup beragam ya teman-teman dari poin-poin yang tadi disebutkan gitu. Ada yang jawab iya, ada yang jawab belum, ada yang jawab sedang mengusahakan gitu kan. Dan itu oke, itu nggak apa-apa sekali teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang banyak jawabannya iya, maka itu artinya bisa jadi ya kondisi teman-teman saat ini tuh dalam kondisi kesehatan mental yang sudah cukup baik gitu. Namun bagi teman-teman yang mungkin jawabannya banyak tidak atau belum gitu, atau masih kadang-kadang gitu, maka itu it's okay, nggak apa-apa sekali gitu teman-teman, karena ini bukanlah suatu diagnosa klinis ya teman-teman yang akan menjadikan suatu penegakan diagnosa gitu, bukan, tapi ini adalah suatu screening awal gitu yang menjadikan kita bisa aware gitu dengan kondisi kita, dan di sini kita jadi sama-sama belajar juga nantinya gimana sih cara membangun atau mengusahakan agar menjadi individu yang sehat mental itu gitu. Nah, dari sini juga kita jadi punya gambaran ya teman-teman terkait dengan kondisi mental kita. Tadi mungkin dari jawaban iya, jawaban belum, atau jawaban tidak, kita jadi tergambar nih, oh kondisi kesehatan mentalku ternyata begini ya gitu. Mungkin masih ada hal yang perlu aku kembangkan lagi, ada hal yang perlu aku eksplor lagi gitu teman-teman. Dan di sini aku tulis itu ya teman-teman. Mari kita usahakan sehat mental itu di tengah huru-hara dari berbagai penjuru gitu teman-teman. Karena saat ini banyak sekali isu-isu yang muncul di negeri kita gitu ya teman-teman, yang kadang bikin kita merasa sedih, bikin kita merasa tertekan juga gitu teman-teman. Tapi uh, kita di sini tetap mengusahakan untuk menjadi pribadi yang sehat mental itu gitu. Oke. Nah, lalu berbicara tentang sehat mental nih, kira-kira menurut teman-teman seberapa penting sih dan apa berpengaruh gitu teman-teman kesehatan mental ini buat kehidupan kita sehari-hari gitu. Oke. Nah, jauh sebelum lebih jauh masuk materi, kita coba refleksikan dulu nih dua pertanyaan berikut. Pertama, menurut teman-teman,
seberapa penting peran kesehatan mental dalam kehidupan sehari-hari? Boleh dijawab di kolom chat ya, teman-teman. Oke, sangat penting. Penting banget. Sangat penting, Kak, katanya. Oke, sangat penting. Oke, berarti di sini teman-teman semua udah aware sekali gitu dengan adanya kesehatan mental ini karena teman-teman merasa bahwa ini adalah hal yang sangat penting gitu di mana mungkin tidak kalah pentingnya juga dengan kesehatan fisik. Lalu coba kita ke pertanyaan yang kedua nih. Bagaimana cara yang sudah teman-teman lakukan agar memiliki mental yang sehat dan stabil? Oke, boleh dibantu jawab lagi, teman-teman. Gimana nih caranya, teman-teman? Oke, dengan mengenal diri sendiri, katanya. Oke, dengan journaling. Oke, wah, bagus sekali nih. Dengan melakukan kegiatan, jalan-jalan, baca buku. Oke, ada yang hidup damai dengan gak memikirkan apa kata orang lain, dengan olahraga. Wah, bener banget nih, Kak Miftah. Apa lagi nih? Ada lagi nggak nih teman-teman? Oke, dengan mengingat Tuhan, bener. Oke, menjaga pikiran tetap positif, ngobrol sama teman. Oke, baik. Oke, terima kasih jawabannya teman-teman semua. Nah, sudah bagus sekali ya apa yang udah teman-teman lakukan tadi gitu, di mana di sini teman-teman banyak sekali gitu cara yang sudah teman-teman lakukan untuk memiliki atau mengusahakan gitu agar memiliki mental yang sehat dan juga stabil gitu. Oke, sekarang boleh di next slide, Kak. Nah, tadi ini adalah jawaban dari pertanyaan yang pertama ya. Apakah kesehatan mental itu penting gitu? Jadi kesehatan mental itu memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan individu. Kesehatan mental ini baik kesehatan mental yang baik pada individu ini akan mempengaruhi kehidupan sehari-hari ya teman-teman dalam berbagai aspek, entah itu pikiran, perasaan, atau perilaku. Karena pada dasarnya manusia itu diciptakan dengan fitrahnya yaitu menyukai hal-hal yang membuat dia bahagia, teman-teman. Sehingga ketika seseorang itu hidup, ketika seorang itu melakukan aktivitas, dia itu menginginkan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang sejahtera dan sesuai dengan keinginannya dia gitu, teman-teman. Baik itu dalam hal pribadi maupun dalam hal komunitas atau kelompok gitu. Sehingga uh, setiap orang atau setiap komunitas tentu memiliki tujuan dan harapannya tujuan-tujuan itu dapat tercapai gitu ya teman-teman. Nah, dalam upaya-upaya mencapai keinginan tersebut, maka kesehatan mental ini memiliki peranan penting dalam kehidupan individu. Lalu kondisi kesehatan mental yang baik pada individu juga akan membantu menjadikan jiwa dan pikiran seseorang tenang dan damai. Sehingga dari hal ini akan memunculkan outputnya teman-teman. Seseorang akan dapat berpikir lebih jernih, fokus pada saat beraktivitas, kemudian juga bisa lebih mindful gitu. Nah, kemudian seseorang yang memiliki kesehatan mental yang baik juga akan mampu mengoptimalkan potensi dalam dirinya. Jadi dia akan lebih mudah nih mengenal dirinya sendiri gitu. Akan bisa tahu mana sih kekurangan dan kelebihan dirinya gitu. Dan ketika saat berhadapan dengan satu masalah atau tantangan, dia akan uh, tahu alternatif-alternatif apa yang harus dia lakukan gitu. Sementara ketika kondisi mental seseorang itu sedang terganggu, itu akan berdampak buruk terhadap emosi, terhadap suasana hati, juga terhadap kemampuan seseorang dalam berpikir. Yang mana itu artinya sama-sama penting ya teman-teman antara kesehatan mental itu dengan kesehatan fisik, yang mana sama-sama kita prioritaskan gitu untuk dijaga gitu. Oke, boleh di next slide. Oke, nah tadi kan udah sempat dibahas ya kesehatan mental itu sangat pentingnya dengan kesehatan mental fisik gitu. Nah, karena apa? Karena kesehatan mental ini juga merupakan suatu hal yang penting bagi keseimbangan hidup manusia, sebagaimana kesehatan fisik. Tapi terkadang ya teman-teman, banyak dari kita mungkin yang tidak terlalu memperdulikan hal ini gitu. Sebabnya kenapa? Karena mungkin yang pertama,
gangguan yang disebabkan oleh kesehatan mental ini tidak terlihat secara kasat mata, seperti halnya kesehatan fisik teman-teman. Misalkan nih teman-teman luka atau teman-teman jatuh gitu, terus ada yang berdarah gitu. Itu kan bisa kita lihat ya, bisa kita obati langsung gitu teman-teman. Dan rasa sakitnya itu kerasa saat itu gitu teman-teman. Sedangkan kesehatan mental ini mungkin eh, apa hal-hal yang membuat teman-teman nggak nyaman itu tuh nggak terlihat gitu. Apa sih yang bikin aku nggak nyaman? Aku nggak tahu gitu. Tiba-tiba sedih, tiba-tiba marah dan lain sebagainya gitu. Itu hal yang nggak bisa kita istilahnya nggak apa ya, nggak nyata gitu, nggak real gitu. Padahal karena itu merupakan suatu perasaan ya teman-teman. Padahal itu adalah sesuatu yang juga nyata dialami gitu. Tapi karena kita tadi, yang pertama kita eh, apa namanya nggak terlihat tadi sehingga kita jadi kurang aware gitu. Kemudian yang kedua adalah karena banyaknya stigma yang beredar di masyarakat terkait dengan kesehatan mental sehingga menjadikan orang malu gitu dan pada akhirnya enggan untuk meminta bantuan. Padahal jika dibiarkan akan hal ini berlarut-larut gitu ya teman-teman, akan membawa pengaruh yang tidak baik bagi diri individu. Lalu seberapa berpengaruh sih sebenarnya kesehatan mental ini terhadap kualitas hidup individu gitu. Nah, boleh di next slide. Oke, ini adalah pengaruh ya teman-teman kesehatan mental terhadap kehidupan individu. Dikutip dari sebuah penelitian yang dilakukan di tahun 2023 disebutkan beberapa pengaruh kesehatan mental terhadap kualitas hidup individu. Yang pertama adalah kemampuan dalam menghadapi tantangan. Nah, kesehatan mental yang baik akan memungkinkan seseorang untuk menghadapi tantangan hidup dengan lebih efektif dan mengatasi rintangan dengan lebih baik sehingga akan menjadikan individu itu lebih tenang dan terorganisir dalam meningkatkan kualitas hidup individu. Lalu yang kedua adalah hubungan sosial. Kesehatan mental yang baik juga memungkinkan seseorang untuk membangun dan memelihara hubungan sosial yang sehat dan bermakna dengan orang lain. Mereka dapat memberikan dukungan secara emosional yang lebih baik, berkomunikasi dengan efektif, dan menghadapi konflik dengan bijaksana. Sehingga dari hal ini juga menjadi faktor yang kuat ya yang dapat meningkatkan kualitas hidup pada individu. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan menghadapi perubahan. Nah, kesehatan mental yang baik juga memungkinkan seseorang untuk menghadapi perubahan dengan lebih stabil gitu, teman-teman. Karena ketika seseorang mengalami perubahan, mungkin ada yang langsung drastis gitu ya, perubahan dari A ke B yang langsung secara drastis itu mengakibatkan satu tekanan gitu bagi individu gitu. Namun ketika seseorang itu berada pada kesehatan mental yang baik, ia akan lebih mudah menerima hal itu gitu. Dia akan lebih stabil menerima hal itu. Kemudian juga dia memiliki daya juang yang kuat gitu untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut. Sehingga hal ini menjadikan ia tidak mudah mengalami tekanan atau stres gitu. Kemudian yang keempat adalah kesehatan fisik. Nah, kesehatan fisik ini disebutkan dalam sebuah penelitian bahwa orang yang memiliki kondisi mental yang baik memiliki resiko lebih rendah untuk terkena uh, serangan jantung, kemudian juga stroke dan penyakit degeneratif lainnya gitu teman-teman. Sebaliknya orang-orang yang memiliki kesehatan mental yang buruk maka akan membahayakan kesehatan fisik dan juga penyakit lainnya gitu. Lalu yang berikutnya adalah kemampuan mengambil keputusan. Nah, kesehatan mental yang baik juga akan menjadikan individu lebih berhati-hati dalam mempertimbangkan banyak hal dalam mengambil keputusan. Lalu yang berikutnya adalah produktivitas, di mana kesehatan mental ini berpengaruh terhadap cara pandang individu terhadap diri mereka sendiri dan dalam mencapai tujuan. Individu yang memiliki kesehatan mental yang baik akan memiliki konsep diri yang positif dan memiliki motivasi yang kuat dalam mengejar tujuan, sehingga akan menjadikannya lebih produktif. Lalu yang berikutnya adalah keseimbangan emosi. Nah, keseimbangan emosi ini akan mendorong seseorang untuk dapat mengelola emosi dan perasaan yang sedang dia rasakan. Dan yang terakhir adalah kemampuan dalam menyusun rencana. Nah, kesehatan mental yang baik ini juga
dapat mendorong seseorang untuk memiliki motivasi dan tujuan yang ingin dicapai, sehingga akan mampu membuat rencana apa yang akan dia lakukan ke depan. Dan nanti terkait dengan penyusunan rencana ini akan dibahas dan didiskusikan lebih lanjut di sesi yang kedua ya teman-teman. Oke, nah dari beberapa contoh yang disebutkan di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa kesehatan mental ini sangat berpengaruh bagi kehidupan sehari-hari dan memprioritaskan kesehatan mental ini merupakan hal yang sangat penting karena dapat membantu meningkatkan kualitas hidup pada individu serta berkontribusi pada masa depan yang sehat dan juga lebih memuaskan. Nah, dari sini ternyata kita menyadari ya teman-teman bahwa sangat penting gitu untuk memprioritaskan kesehatan mental ini di tengah banyaknya aktivitas yang kita jalani sehari-hari. Lalu di sini kita akan sedikit mengenal ya teman-teman terkait dengan tanda-tanda kesehatan mental yang buruk gitu. Itu seperti apa yang nantinya jika kita dihadapkan dengan situasi ini kita akan lebih aware gitu dengan dan kita jadi tahu apa sih yang bisa kita lakukan. Nah, jika berbicara terkait dengan gangguan mental, maka akan banyak sekali ya teman-teman jenis dari gangguan mental itu sendiri seperti disebutkan dalam mental diagnostik dan statistik gangguan kesehatan mental atau DSM dan juga PPDGJ. Banyak sekali klasifikasi dan pembagian jenis kesehatan mental. Namun di sini kita nggak akan membahas jauh ke sana karena tentu sangat dalam jika kita akan ke situ ya teman-teman, melainkan kita akan bahas lebih sedikit ke gangguan umum yang seringkali dialami oleh individu. Nah, beberapa gejala yang mungkin dialami oleh individu berkaitan dengan kesehatan mental itu seperti menurunnya kemampuan fokus dan konsentrasi, mengalami gangguan tidur, perubahan nafsu makan, ketidakmampuan dalam membuat keputusan, perasaan yang tidak berguna, kemudian menarik diri dari lingkungan dan orang lain, perasaan gelisah yang terus-menerus dan juga perasaan lelah yang berlebihan. Nah, akan tetapi aku ingetin lagi ya teman-teman di sini ketika kita mengetahui hal ini itu tujuannya bukan menjadikan kita self diagnose ya teman-teman, tapi apa bukan bikin kita kayak oh kalau mengalami ini aku berarti depresi, oh aku bipolar gitu. Bukan gitu ya teman-teman. Tapi harapannya ketika kita tahu kita jadi lebih aware dan tahu bagaimana sih cara kita mengatasinya. Nah, dan gangguan mental ini itu tentu tidak hal yang muncul secara tiba-tiba, melainkan ada faktor-faktor yang mempengaruhinya gitu. Di sini aku akan sebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi kesehatan mental itu dalam sebuah jurnal yang ditulis di tahun 2022 disebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi kesehatan mental. Di antaranya yang pertama adalah lingkungan. Nah, seperti kita tahu, lingkungan adalah hal yang tidak bisa dipisahkan nih dari proses perjalanan hidup individu. Dan dalam penelitian disebutkan bahwa lingkungan ini memiliki faktor yang sangat kuat gitu dalam mempengaruhi kesehatan mental individu. Lingkungan ini bisa berasal dari keluarga, tempat tinggal, tempat kita menempuh pendidikan, tempat kita bekerja, atau tempat di mana seseorang terlibat intens di dalamnya. Lalu yang kedua adalah kesehatan fisik dan gaya hidup. Kurang tidur, pola makan yang tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik juga berdampak ya teman-teman pada kesehatan mental. Berdasarkan penelitian, mengkonsumsi makanan yang tinggi gula dan lemak jenuh akan meningkatkan resiko depresi yang dialami oleh individu. Kemudian kurangnya paparan sinar matahari dan juga aktivitas fisik dapat berpengaruh pada produksi hormon yang berperan dalam menjaga suasana hati. Lalu yang ketiga adalah tekanan dari sosial dan media. Nah, ekspektasi tinggi dan perbandingan sosial di media yang saat ini banyak sekali dilakukan secara tidak langsung dapat menjadi penyebab seseorang mengalami gangguan mental. Misalnya nih, standar paparan kecantikan dan kesuksesan yang ditentukan oleh media sosial atau netizen dapat memicu kecemasan dan stres yang dialami oleh individu. Kemudian banyaknya istilah-istilah psikologi yang menjadi tren dalam konteks yang kurang tepat gitu teman-teman dapat menjadikan kita mudah self diagnose misalkan kayak istilah NPD, kemudian bipolar, anxiety, kemudian yang lainnya. Lalu juga beberapa kata-kata yang membuat kita salah persepsi seperti misalkan healing, kemudian toxic, self reward dan yang lainnya gitu. Nah, itu tadi adalah beberapa ya teman-teman
hal-hal yang mempengaruhi kesehatan mental seseorang gitu. Sehingga ketika kita mengetahui itu tadi, kita bukan berarti langsung mudah gitu menjudge diri kita sendiri atau menjudge orang lain mengalami gangguan kesehatan mental, tapi menjadikan kita aware gitu. Kemudian setelah kita aware, kita jadi mencari tahu nih bagaimana sih hal yang bisa aku lakukan agar mentalku kembali sehat atau mentalku kembali stabil gitu. Oke, boleh di next. Oke, sekarang kita akan belajar ya teman-teman bagaimana sih memiliki mental yang sehat itu gitu, atau bagaimana sih strategi yang bisa kita lakukan agar mampu gitu menghadapi tantangan-tantangan yang kita lalui gitu. Oke, boleh di next lagi Kak. Nah, strategi atau cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental di sini, yang pertama adalah self-care. Self-care, apa sih itu self-care, teman-teman? Self-care adalah tindakan yang dilakukan oleh individu untuk mengendalikan masalah yang sedang ia hadapi, baik itu secara fisik maupun psikis. Nah, WHO memberikan batasan self-care ini mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan sehat, baik secara fisik, mental, termasuk juga kebersihan, nutrisi, dan mencari perawatan medis apabila diperlukan. Lalu self-care yang akan kita bahas di sini adalah lebih berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya psikologis ya teman-teman atau psikis gitu. Karena self-care ini tuh cakupannya luas gitu. Dan yang akan kita bahas ini berkaitan dengan psikologis atau kesehatan mental tadi. Nah, karena self-care ini tuh dinilai sebagai suatu hal yang penting teman-teman. Karena apa? Karena dengan self-care ini dapat membantu seseorang untuk meredakan stres atau tekanan yang sedang dihadapi, kemudian mampu mengendalikan emosi, rasa khawatir, dan juga lelah. Dan dengan kata lain, self-care ini dapat membantu agar kita bisa tetap sehat dan baik. Baik itu secara psikis maupun juga fisik. Tuh. Oke, di sini aku akan sharing 10 self care yang biasa gitu teman-teman, yang biasa dilakukan, yang biasa aku lakukan dan juga nanti boleh sekali nih untuk teman-teman coba lakukan gitu. Yang mana ini merupakan upaya untuk kita menjaga kondisi kesehatan mental kita agar tetap stabil ya teman-teman. Seperti tadi apa namanya? Jargonnya gitu ya teman-teman dari IWD di 2025 ini adalah take action teman-teman. Jadi di sini kita akan mencoba melakukan actionnya teman-teman. Apa sih hal yang bisa kita lakukan agar kesehatan mental kita bisa tetap stabil gitu. Bagaimana cara menjaga kesehatan mental itu gitu teman-teman. Nah, yang pertama adalah mengkonsumsi makanan yang bergizi. Kajian tentang hubungan antara pola kesehatan mental dengan mengkonsumsi makanan bergizi ini sudah banyak ya teman-teman, sudah banyak dikaji oleh beberapa peneliti yang mana menunjukkan bahwa ada keterkaitan yang kuat antara pola makan bergizi yang kita konsumsi dengan kesejahteraan psikologis kita. Pola makan yang sehat, yang kaya akan nutrisi dan beragam, dapat berkontribusi secara positif terhadap fungsi otak, suasana hati yang stabil, dan juga fungsi kognitif yang optimal. Sebaliknya, pola makan yang tidak sehat yang terdiri dari makanan olahan, lemak jenuh, atau gula tambahan dan garam berlebih telah dikaitkan dengan peningkatan resiko gangguan mental seperti depresi, kecemasan, dan gangguan tidur. Lalu dari segi praktisnya juga, pendekatan holistik dan terintegrasi dalam merawat kesehatan mental itu perlu mempertimbangkan aspek pola makan gitu sebagai bagian integral dari perawatan pengembangannya gitu. Nah, dan di sini itu disebutkan juga teman-teman bahwa stres pada dewasa muda itu memiliki prevalensi yang tinggi, di mana responden yang diteliti itu merupakan wanita muda yang mengkonsumsi makanan jenis UV seperti SSB atau sugar sweetness beverage, kemudian fast food dan juga snack manis serta asing gitu. Tapi di sini kita bukan sama sekali melarang ya teman-teman untuk mengkonsumsi makanan ini, akan tetapi membuat batasan gitu teman-teman ketika kita mengkonsumsinya gitu. Seberapa sih porsi yang boleh kita konsumsi dan yang tidak boleh kita konsumsi gitu. Lalu yang kedua adalah
berolahraga secara rutin. Nah, berolahraga ini dapat dijadikan habit harian yang dapat kita lakukan. Banyaknya temuan hubungan antara kesehatan mental dengan aktivitas fisik ini berpengaruh positif dan menjadikan aktivitas fisik ini tidak luput dari hal yang penting bagi kesehatan mental, teman-teman. Aktivitas fisik ini dapat mencegah atau menangani beberapa gangguan seperti kualitas tidur, kemudian memperbaiki mood dan kesejahteraan mental kita. Kemudian di sini juga disebutkan dalam penelitian ya teman-teman bahwa kesehatan mental ini dapat meningkatkan kesejahteraan jika dilakukan olahraga rutin setiap hari minimal 15 menit gitu teman-teman. Jadi hasil kajian ini memiliki dampak yang positif dan signifikan teman-teman termasuk untuk mengurangi intensitas pada penyintas depresi, kemudian pada orang dengan kecemasan, kemudian juga untuk meningkatkan suasana hati, rasa percaya diri dan kualitas tidur yang lebih baik. Jadi olahraga rutin di sini mungkin tidak langsung olahraga yang berat, misalkan kita langsung lari selama 1 jam gitu, enggak gitu ya teman-teman, tapi dimulai dari hal-hal yang kecil lebih dulu gitu, misalkan kita coba 15 menit dulu nih dalam sehari gitu, misalkan dengan jalan pagi gitu, atau misalkan jalan sore gitu, atau misalkan olahraga-olahraga yang biasa kita lakukan gitu. Lalu yang ketiga adalah mandi. Nah, siapa nih teman-teman yang mungkin suka ke-skip mandinya karena banyaknya kesibukan gitu teman-teman, atau mungkin karena capek banget nih udah banyak aktivitas seharian pengen tidur aja jadi nggak mandi, besok aja deh mandinya digabungin sekalian gitu. Padahal ya teman-teman secara psikologis mandi itu dapat memberikan dampak positif gitu bagi diri kita gitu. Mandi itu dapat mengurangi tekanan atau stres dalam diri kita, kemudian juga dapat meredakan kelelahan-kelelahan yang kita rasakan dan dapat menjadi energi booster gitu teman-teman bagi diri kita gitu. Sehingga biasanya kita setelah mandi kayak ngerasa lebih segar gitu ya teman-teman. Kemudian juga merasa kayak punya ada hal yang mendorong kita buat beraktivitas secara eh, lebih lagi gitu. Lalu yang berikutnya adalah journaling. Nah, journaling ini tadi udah ada teman-teman yang melakukan journaling nih. Wah, bagus sekali nih. Journaling ini adalah kegiatan mengeksternalisasikan pikiran dan perasaan melalui tulisan. Jadi, biasanya bentuknya itu seperti menulis diary, teman-teman, di mana kita secara bebas menuliskan apapun yang saat ini sedang kita rasakan atau kita pikirkan tanpa adanya rasa takut. Karena di situ kita menuangkan ya teman-teman, nggak ada orang yang menilai tulisan kita, nggak ada orang yang menjudge apapun yang kita tulis, apapun yang kita rasakan gitu. Sehingga dari aktivitas ini itu akan membantu untuk meredakan overthinking kita dan juga membantu merilis emosi-emosi negatif yang sedang dirasakan. Nah, dalam praktiknya juga journaling ini tuh nggak perlu yang lama-lama misalkan teman-teman. Mungkin di awal rasanya sulit ya buat journaling ini gitu karena bingung apa sih yang mau ditulis gitu. Mungkin banyak banget nih yang mau ditulis gitu atau mungkin kayak nggak tahu mau nulis apa gitu. Nah, secara sederhananya teman-teman bisa tuliskan nih apa sih yang teman-teman sedang pikirkan gitu, apa sih yang teman-teman sedang rasakan gitu. Mungkin 5 menit sehari atau misalkan 10 menit sehari gitu biasanya dituliskan di malam hari gitu. Dan ini juga bisa jadi refleksi gitu, apa sih yang udah kita lakukan selama 1 hari ini gitu. Lalu yang berikutnya adalah memiliki support system yang berkualitas. Nah, support system ini tentu menjadi hal yang dibutuhkan ya teman-teman bagi setiap manusia. Karena pada dasarnya kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan dukungan dan bantuan dari orang lain. Nah, support system yang baik ini akan membawa dampak positif bagi individu dan dalam hal psikologis juga. Karena ketika seseorang berada di lingkungan yang baik, berada di antara orang-orang yang mendukung, dia akan mendapatkan perhatian, mendapatkan support dari lingkungan, sehingga akan menjadikan dia merasa lebih berharga. Dia akan menjadi seseorang yang punya percaya diri yang lebih gitu teman-teman, nggak rendah diri gitu. Kemudian juga akan menghindarkan seseorang dari rasa kesepian, dari rasa tidak berdaya gitu, karena dia tadi memiliki lingkungan dan teman-teman yang uh, mendorong dia dan memberikan support untuk dia gitu. Dan salah satu support sistem yang bisa
yang saat ini kita dapatkan mungkin dari YKK ini ya teman-teman, dari banyaknya teman-teman sesama WRD dan YKK gitu yang saling memberikan dukungan, support gitu. Itu juga salah satu bentuk dari support system yang berkualitas tadi gitu. Lalu yang berikutnya adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, ini merupakan bagian dari aspek spiritual ya teman-teman yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia dan tidak bisa dipungkiri bahwa tujuan awal dari penciptaan manusia itu adalah untuk beribadah kepada Tuhan gitu. Sehingga ketika kita nih mencoba untuk memiliki waktu yang secara khusus untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, secara psikologis akan ada perasaan tenang, perasaan damai yang muncul di dalam diri kita gitu. Yang mana itu akan mendorong kita juga dalam aktivitas-aktivitas yang kita lakukan gitu karena kita jadi lebih tenang gitu kemudian kita juga berpikir kita tuh lebih mungkin lebih apa ya lebih damai nggak terlalu banyak pikiran-pikiran yang mengganggu kita gitu sehingga dalam beraktivitas akan lebih rileks lagi gitu teman-teman. Lalu yang berikutnya adalah melakukan hobi. Nah, melakukan hobi di sini mungkin teman-teman di sini punya beragam hobi yang berbeda-beda ya satu sama lain gitu. Dan dalam satu penelitian tuh disebutkan bahwa individu yang terlibat dalam hobi yang rutin ia lakukan akan menunjukkan peningkatan mobilitas dan kekuatan otot, serta penurunan resiko dari penyakit degeneratif. Selain itu juga dengan melakukan hobi ini itu akan mengurangi rasa kesepian dan meningkatkan rasa percaya diri dalam hubungan karena memiliki keterkaitan dan kebersamaan dalam suatu anggota komunitas. Lalu yang berikutnya adalah menghindari begadang. Siapa nih teman-teman yang masih sering begadang karena ngerjain tugas atau misalkan karena deadline yang mepet gitu atau karena ada aktivitas yang mengharuskan teman-teman begadang. Masih ada nggak nih teman-teman? Oke, eh, sebenarnya begadang ini jadi hal yang nggak nggak bisa kita hindari gitu ya teman-teman. Terkadang terlebih pada aktivitas kita sebagai mahasiswa gitu ya teman-teman. Mungkin ada hal yang membuat kita harus mengerjakan ini karena deadline-nya besok dan lain sebagainya gitu. Nah, padahal ketika seseorang begadang itu secara biologis tubuhnya akan mengeluarkan hormon kortisol yang berlebih gitu teman-teman. Jadi di dalam tubuh manusia itu ada berbagai hormon ya teman-teman dan salah satunya itu adalah hormon kortisol yang mana dari hormon ini itu akan berdampak pada respon tubuh terhadap tekanan sehingga menjadikan ia mudah stres. Nah, akibatnya ketika suasana hati itu tidak baik, ketika suasana hati kita sedang uh, apa tidak nyaman gitu teman-teman, kita akan mudah merasa sedih, kita akan mudah merasa marah, kita juga akan mudah merasa lelah gitu. Kemudian kadang satu hal kecil itu akan menjadi pemicu gitu munculnya permasalahan gitu, sehingga di sini untuk menjaga kesehatan mental yang baik ada apa ya? Ada baiknya gitu teman-teman. Kita mulai mengurangi begadang ini karena tadi disebutkan ya kalau begadang ini kayak udah jadi teman gitu buat kita gitu. Mungkin kalau dari aku sendiri tuh biasanya kalau misalkan nih tipe yang night person gitu atau orang-orang yang punya kreativitas ide yang muncul itu di malam hari, semakin malam tuh semakin produktif rasanya gitu ya teman-teman. Nah itu tuh bisa kita inisiatif gitu apa kita bisa lakukan adalah kita coba tidur lebih awal dulu teman-teman. Jadi misalkan jam 8 kita coba tidur gitu. Nanti kita set alarm buat bangun di malam hari gitu. Misalkan ada aktivitas yang kita lakukan gitu. Karena di situ kan kita juga udah porsi tidur kita tuh udah tercukupi gitu. Kemudian kita bangun nanti mungkin kalau semisal apa ya kayak ada waktu lagi kita bisa coba tidur lagi sebentar gitu daripada kita nggak tidur sampai larut malam baru nanti tidur di situ kan ada ya perbedaan antara waktu tidurnya tadi gitu sehingga akan berpengaruh ke kondisi mental kita gitu. Lalu yang berikutnya adalah berjemur di bawah sinar matahari. Nah, studi menunjukkan bahwa berjemur di bawah sinar matahari selama 15 menit setiap harinya tidak hanya berpengaruh pada kondisi fisik manusia, tapi juga berpengaruh terhadap perubahan suasana hati. Nah,
ketika seseorang berjemur gitu ya teman-teman, hasil studinya itu menunjukkan bahwa terdapat perubahan emosi-emosi yang menjadi lebih positif teman-teman, seperti lebih bahagia, lebih tenang, merasa lebih optimis. Selain itu juga dapat berpengaruh pada kualitas tidur seseorang menjadi lebih bagus dan dapat mengurangi stres gitu. Lalu yang terakhir adalah grounding teman-teman. Nah, grounding ini merupakan teknik terapi yang melibatkan aktivitas tertentu di ruang terbuka, sehingga membuat seseorang kembali terhubung dengan alam. Grounding ini tuh banyak sekali manfaatnya ya teman-teman, mulai dari mengalirkan energi positif dari alam ke diri kita gitu, kemudian juga eh, ketika kita kontak langsung gitu dengan alam, misalkan kita berjalan tanpa alas kaki di sekitar rumah atau duduk santai dengan kaki yang tidak menggunakan alas gitu, atau dengan kaki telanjang, atau kita duduk di atas rumput gitu, atau misalkan memeluk pohon gitu ya teman-teman. Nah, itu akan uh, membantu kita akan mengurangi kecemasan-kecemasan gitu teman-teman, akan melepaskan energi-energi negatif yang ada di dalam diri kita dan menyerap nih energi-energi positif yang ada dari alam itu gitu. Dan ini akan menjadikan kita merasa lebih stabil, lebih terhubung dengan lingkungan gitu teman-teman, dan akan menjadikan pikiran dan perasaan-perasaan kita yang semula tadi cemas atau nggak nyaman itu akan uh, pelan-pelan akan menjadi lebih baik gitu. Dan pada dasarnya teknik ini akan memfokuskan pada 5 hal ya teman-teman. Ada indera penglihatan, pendengaran, penciuman, kemudian perabaan dan juga pengecapan. Dan ketika kita ketika kita menggunakan kelima indera ini, maka akan menjadikan kita lebih merasakan nih dampak-dampak positif ketika kita melakukannya gitu. Oke, boleh di next. Oke, baik. Nah, di sini aku akan memberikan ya sedikit tips gitu teman-teman, bagi teman-teman yang akan memulai untuk mencoba memper, mencoba menjadikan mencoba memperbaiki kesehatan mental, kemudian menjaga kesehatan mental gitu, khususnya bagi kita para perempuan dalam menyayangi diri sendiri dan mewujudkan kehidupan yang berkualitas gitu ya teman-teman. Nah, yang pertama adalah take action now gitu teman-teman, lakukan sekarang, jangan ditunda ya teman-teman. Jangan menunggu waktu datang, karena kesempatan itu tidak datang 2 kali. Jangan menunggu hari Senin, jangan menunggu bulan Januari gitu, jangan menunggu bulan depan gitu. Jangan ya teman-teman, tapi take action now gitu. Lakukan sekarang. Apa yang mau teman-teman lakukan? Mau menjaga upaya untuk kesehatan mental. Apa sih yang mau teman-teman lakukan gitu? Lakukan sekarang. Misalkan dari mengubah pola makan dulu gitu, atau misalkan mau mencoba mengurangi begadang dulu gitu. Lakukan sekarang ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah small small step every day gitu teman-teman. Jadi lakukan langkah kecil setiap hari, karena langkah kecil ini akan menjadi progres yang besar jika dilakukan secara konsisten dan sungguh-sungguh gitu. Jadi nggak apa-apa nih misalkan teman-teman satu hari tuh progresnya naiknya cuma sedikit gitu misalkan, atau uh, berapa persen doang gitu, itu nggak apa-apa, itu udah hal yang bagus banget teman-teman. Karena tadi uh, progres kecil yang kita lakukan setiap hari secara konsisten dan bersungguh-sungguh akan menjadi sebuah progres yang besar, daripada kita melakukan satu progres besar nih dalam satu hari. Misalkan kita nih olahraga tapi satu hari langsung olahraganya 2 jam gitu, kita langsung capek ya teman-teman, langsung besoknya tuh kayak aku nggak mau lagi nih olahraga, udah capek banget gitu. Nah, itu kan bikin kita jadi stop gitu, bikin kita jadi stagnan gitu. Lebih baik kita olahraganya 10 menit, tapi besok lagi kita coba gitu, dan itu akan membentuk pola kebiasaan di dalam diri kita gitu. Lalu yang berikutnya adalah uh, fokus pada proses gitu teman-teman, bukan hasil. Jadi tanamkan dalam diri kita bahwa yang kita fokuskan saat ini adalah pada prosesnya, bukan pada hasilnya. Hasilnya itu nanti ya teman-teman, kita nggak tahu hasilnya akan bagaimana, tapi yang kita maknai adalah prosesnya. Bagaimana kita berproses untuk melakukan itu, bagaimana cara kita melakukannya, terus juga tantangan yang kita hadapi bagaimana, itu adalah bagian dari prosesnya. Lalu yang berikutnya adalah minta bantuan lah, karena kamu tidak sendiri. Ingat ya teman-teman, bahwa kita di sini nggak sendiri gitu. Kita memiliki banyak orang-orang yang sayang gitu dengan kita. Banyak orang-orang yang mau memberikan bantuan dengan kita ketika
ketika kita menghadapi suatu keadaan yang berat gitu. Sehingga jangan ragu untuk meminta bantuan, karena meminta bantuan ketika kita membutuhkan itu bukanlah kelemahan, tapi itu adalah tanda bahwa kita adalah pribadi yang kuat gitu. Kita sadar bahwa kita punya keterbatasan dan kita membutuhkan orang lain dalam hal itu gitu. Lalu yang terakhir adalah berdoa. Nah, jangan lupa untuk selalu berdoa ya teman-teman ketika kita akan melakukan sesuatu. Karena sebaik dan sebagus apapun rencana kita, ada peran takdir dalam menentukan semuanya. Sehingga uh, ini jadi bagian yang penting untuk kita lakukan. So, berusaha dan berdoalah teman-teman. Oke. Mungkin ini adalah slide terakhir ya dari apa yang aku sampaikan di sesi pertama ini. Ini adalah sedikit quotes ya teman-teman. Perubahan dimulai dari langkah kecil yang konsisten, mulai dari diri sendiri dan lingkungan terdekat. Meski pernah berjalan di lorong yang gelap, yang mungkin dipandang aneh oleh orang lain, teruslah berprogres dan jangan pernah berhenti bergerak. Karena kebaikan tidak cukup besar dampaknya jika hanya sekedar diniatkan, tapi dengan diupayakan dan diperjuangkan, sampai akhirnya akan memberi manfaat yang lebih luas. So, yuk mulai langkah kita dari sekarang. Oke, oke. Sebagai penutup, mungkin aku ngucapin terima kasih banyak kepada teman-teman dan aku juga mau ngucapin Happy International Women Days kepada semua perempuan yang ada di dunia dan khususnya kepada teman-teman yang ada di sini. Teruslah bersinergi dan berkontribusi untuk sesama karena aku, kita dan kalian semua karena aku, kita, kalian dan semua perempuan di dunia ini memiliki peran yang besar dalam peradaban ini gitu. Oke, sekian dari aku kembalikan ke Kak Anggi. Terima kasih Kak Rika atas pemaparannya. Wah, kita jadi belajar banyak nih tentang kesehatan mental. Tadi juga ada disampaikan tentang kriteria individu yang sehat mental. Tadi ada seperti memiliki rasa tanggung jawab, mau dapat menghargai kenyataan dan sebagainya. Karena selama ini pasti banyak banget nih yang mengalami tapi nggak sadar bahwa kita tuh sebenarnya lagi mentalnya tuh lagi nggak sehat lah, nggak baik-baik aja. Nah, tadi juga ada disampaikan juga bahwa kesehatan mental memiliki implikasi yang nyata terhadap kehidupan dan juga memiliki pengaruh terhadap kesehatan fisik kita. Jadi yang terpenting tadi disampaikan bahwa strategi yang bisa dilakukan agar memiliki kesehatan mental yang sehat. Luar biasa sekali Kak Rika. Nah, untuk selanjutnya mungkin sahabat kakak masih ada yang ingin bertanya atau yang ingin disampaikan sama Kak Rika ya. Jadi kalau yang ingin bertanya, boleh raise hand atau tulis di kolom komentar. Nah, ini sudah pada banyak nih. Oke, selanjutnya ini kita lihat ada pertanyaan di kolom chat juga nih yang hampir sama dari Kak Riris Lailatun Nikmah. Ini kurang lebih sama juga nih dengan Kak Rizky Meiliana. Gimana caranya memiliki support system untuk mengatasi gangguan kesehatan mental? Dan ini sama sih dengan Kak Rizky ini apa yang harus dilakukan apabila orang nggak memiliki support system. Jadi mungkin sama Kak Rika boleh dijawab langsung Kak. Oke, terkait dengan support system ya. Oke, sebentar ya teman-teman. Sepertinya audioku agak kurang jelas ya. Sebentar. Oke, baik. Kira-kira apakah udah cukup jelas Kak Anggi dari yang tadi? Udah better banget Kak. Oke, oke. Oke, baik. Pertanyaan tadi terkait dengan support system ya. Bagaimana cara membangun support system gitu.
apa yang harus dilakukan apabila seseorang merasa tidak punya support system dikarenakan tidak punya orang terdekat, teman yang dekat dan tidak dekat dengan orang tua, agar tetap semangat hidup dan dengan baik di antara keadaan dan lingkungan yang terasa mungkin kurang baik gitu ya. Oke, terkait dengan support system ini ya teman-teman, sebenarnya support system yang paling utama gitu ya, itu adalah diri kita sendiri yang paling utama. Baru setelahnya ke lingkungan tadi. Nah, sebelum tadi kan pertanyaannya karena dia tidak punya teman terdekat, kemudian juga belum juga tidak dekat dengan orang tua gitu ya. Maka yang bisa kita lakukan saat ini adalah kita mencoba membangun dulu nih hubungan dengan diri kita sendiri. Kita coba perbaiki lagi hubungan dengan diri kita sendiri gitu. Kita coba kenali lagi apa sih yang membuat uh, hal membuat kita nyaman gitu. Apa sih yang hal yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu gitu. Sehingga dari sini kita jadi apa ya? Kita mencoba untuk mendengarkan dulu perasaan kita, mendengarkan dulu hal-hal yang ada di dalam diri kita gitu. Dari situ nantinya akan pelan-pelan gitu membangun kayak gimana ya, aku ngejelasinnya kayak ketika kita sudah mencoba mengenali diri kita, ketika sudah mencoba untuk berteman dengan diri kita dalam tanda kutip gitu ya, kita udah memiliki support system dalam diri kita gitu. Karena tadi support system itu ada dua ya, internal dan eksternal. Internal itu dari diri sendiri dan eksternal itu dari orang lain. Nah, dari diri sendiri itu ya tadi ketika kita sudah mencoba kenal dengan diri kita, ketika kita sudah coba tahu kelebihan dan kekurangan kita itu apa, dari situ kita jadi pelan-pelan akan tahu nih apa yang harus kita lakukan ke depan. Dan untuk membangun support system dengan orang lain atau orang-orang sekitar itu bisa kita yang pertama kita lakukan adalah kita coba bangun komunikasi gitu teman-teman. Mungkin membangun komunikasi ini susah-susah gampang ya. Kayak ada di bagi orang-orang tertentu dia dengan mudah gitu membangun komunikasi dengan orang lain. Tapi bagi sebagian orang membangun komunikasi dengan orang lain itu adalah hal yang sulit gitu. Sulit sekali rasanya untuk mulai menyapa orang lain, untuk mulai menegur orang lain gitu teman-teman. Nah, di sini kita coba coba teman-teman take action ya teman-teman seperti itu apa yang harus kita lakukan gitu, take action, coba lakukan. Jangan mungkin banyak sekali pikiran-pikiran yang membuat kita takut, pikiran-pikiran yang membuat kita nggak mau melakukan itu gitu. Tapi ketika kita nggak mencobanya, kita jadi nggak tahu teman-teman. Jadi di sini kita coba untuk membangun komunikasi. Entah itu dengan teman, teman-teman di sini tuh bisa jadi teman-teman yang mungkin teman-teman sudah lama gitu ya teman-teman yang teman-teman sekolah kita dulu atau teman-teman yang teman main kita dulu gitu atau misalkan dengan orang tua di sini gitu ya teman-teman, kita perlu membangun bonding lagi dengan mereka gitu. Caranya misalkan nih sesimpel kayak kita eh, misalkan dengan orang tua ya kita menyapa mereka setiap hari gitu, kemudian kayak menanyakan nih bagaimana sih keadaan mereka gitu dan lain sebagainya. Mungkin hal-hal itu kelihatan seperti sepele ya, kayak apaan sih menanyain hal ini ke orang tua gitu. Mungkin ada rasa gengsi, ada rasa malu dan sebagainya. Tapi itu adalah bagian awal gitu teman-teman. Itu adalah hal yang bisa kita lakukan langkah awal banget gitu, yang mau kita lakukan ketika kita akan membangun support system dengan orang lain gitu. Kemudian ketika kita akan membangun hal ini juga kita lakukan bangun hubungan yang bermakna gitu ya teman-teman. Jadi nggak mesti dalam jumlah yang banyak gitu. Karena dalam jumlah yang banyak itu biasanya itu lebih terbatas pada hal-hal yang sifatnya di luar gitu ya. Istilahnya ada kedalamannya itu lebih luar gitu daripada hal yang intens gitu. Nah, di sini kita coba bangun hubungan yang bermakna gitu. Misalkan uh, kayak kita kayak lebih menanyakan tentang bagaimana kabarnya mereka atau misalkan kayak kayak apa yang membuat mereka kayak kabar mereka lah gitu teman-teman, kayak hari ini bagaimana gitu. Nah di situ juga bagaimana cara kita membangun bonding tadi gitu. Lalu setelah kita membangun hubungan yang bermakna, maka kita mencoba memposisikan diri kita juga gitu sebagai orang yang uh,
apa ya, membuat orang lain itu merasa nyaman gitu teman-teman. Jadi ketika kita tidak bisa membangun hubungan dengan orang lain itu, kita coba lihat juga ke diri kita, apakah aku sudah nih berusaha untuk menjadikan diriku nyaman buat orang lain temenan sama aku, atau membuat orang lain nyaman bercerita sama aku gitu. Jadi kayak kayak kita juga mengintrospeksi diri kita gitu. Oh, misalkan kayak kita bersikapnya lebih halus gitu, atau misalkan cara penyampaian kita yang semula misalkan agak misalkan agak itu ya, agak agak keras gitu, kita coba di diubah gitu, dan hal-hal yang mungkin membuat orang lain itu menjadi nyaman dengan diri kita. Dan yang paling penting ketika kita akan tadi ya membangun support system tadi, kita juga jangan lupa untuk menyayangi diri kita sendiri dulu, karena ketika kita sudah menyayangi diri kita sendiri, maka kita akan lebih mudah terbuka gitu dengan orang lain itu. Mungkin itu Kak Anggi untuk jawabannya, semoga dapat membantu gitu ya. Oke, terima kasih Kak Rika. Penjelasannya luar biasa sekali. Ini sepertinya masih banyak yang pengen bertanya buat Kak Rika. Ada di chat sama ada yang masih raise hand. Tapi karena waktu kita tinggal sedikit, mohon maaf. Jadi kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan, mungkin boleh langsung ke Kak Rika. Dan nanti bakal ada challenge nih yang dapat konseling gratis ke Kak Rika. Jadi selanjutnya kita kembalikan ke Kak Miftah. MC kita, Oh, Kanggi. silakan. Oke, Halo Kak Dika, terima kasih Kanggi. silakan. Ya, Oke. Terima kasih Kak Rika. Wah, penjelasan sangat luar biasa ya. Dan teman-teman juga sangat antusias banget. Banyak-banyak pertanyaan yang belum dijawab. Gak apa-apa teman-teman, jangan sedih ya. Karena nanti di akhir kita ada challenge di mana yang menangin challenge-nya akan dapat konsultasi gratis bareng Kak Rika. Jadi kalau bisa stay tune sampai sesi kedua ya. Oh iya nih teman-teman nih. Sekarang kan like ada barcode nih teman-teman. Boleh banget minta tolong diisi ya. Ini karena untuk link persensi dan evaluasi. Di mana nanti hasil evaluasinya untuk berguna bagi kegiatan kita agar lebih baik ke depannya. Dan untuk linknya nanti kalau teman-teman udah isi, akan sebagai syarat mendapatkan link e-sertifikat. Seperti itu teman-teman semuanya. Oke, sebelumnya nanti kita mau ada sesi dokumentasi ya teman-teman. Nanti jangan lupa yang belum on cam, boleh on camnya, kita nanti akan foto-foto dulu. Nah, itu linknya ada di kolom komentar, boleh banget langsung diklik dan diisi. Jangan lupa, karena kan dapat link sertifikatnya. Oke, pokoknya jangan lupa diisi dan sekarang kita masuk ke sesi dokumentasi teman-teman. Nah, dokumentasi nanti akan diambil alih oleh Kak Gita ya, jadi kita tinggal action-action aja nih di sini. Boleh, silakan Kak Gita. Oke, di sini ada 3 slide ya. Aku mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Sekarang slide kedua. Yuk, teman-teman yang bisa on cam. Aku tunggu dulu sebentar ya. Oke, slide kedua ya. 1, 2, 3. Akhir, slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, udah semua. Aku kembalikan lagi ke Kamista. Oke, thank you Kak Gita. Ya teman-teman nih, sebagai penutup, aku mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf ya jika ada kesalahan, baik ucapan maupun tindakan yang sengaja ataupun tidak ya sahabat kakak. Nah, sebelum diakhiri, aku mau menyampaikan satu kata nih. Oke, mulai didengar. Katanya adalah setiap tempat adalah sekolah, setiap orang adalah guru, setiap pengalaman adalah sejarah. Maka dari itu aku say thank you kepada sahabat kakak yang telah menjadikan kegiatan hari ini menjadi pengalaman sejarah dalam hidup sahabat kakak. Baik, terima kasih. Kita akan ada break sebentar dan akan masuk lagi di jam 11.30. Di akan kegiatan sesi kedua kita di workshop live mapping how to start taking action, dan ini akan gak kalah menarik, gak kalah seru dari sesi yang ke-1 juga. Jadi stay tune di sesi yang kedua. Thank you sahabat kakak semuanya.